وأتموا الحج والعمرة لله. الحمد لله رب العالمين الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في كتاب الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kembali sama-sama kita panjatkan puji dan syukur atas nikmat dan karunia yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, sehingga pada kesempatan ini kita kembali bersua, kita kembali berkumpul di rumah yang penuh dengan keberkahan ini dalam rangka untuk menghubungkan silaturahim, dan insya Allah akan kita isi dengan kajian tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan hari ini dapat menyebabkan kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, umur kita dipanjangkan oleh Allah, rezeki kita ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang terpenting pemahaman kita terhadap agama ini pun semakin baik. Kemudian salawat dan salam sama-sama kita junjung tinggikan tentunya kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua dapat menjalankan agama ini sesuai dengan sunnah yang telah disampaikan oleh beliau, karena sesungguhnya keselamatan kita nanti di meja hisab sangat bergantung dengan komitmen terhadap sunnah. Karena setiap manusia di sana akan disaksikan oleh Nabi apakah kebaikan yang ia lakukan sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi. Maka jika kita menjalankan syariat agama sesuai dengan sunnah, insya Allah kesaksian yang baik akan kita peroleh dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat tersebut. Materi kajian yang akan kita bicarakan masih melanjutkan pembahasan pada pertemuan-pertemuan yang lalu, yaitu beberapa hal yang menjadi madakhilus syaitan, jembatan yang digunakan oleh syaitan untuk masuk ke dalam hati seseorang. Di sini dijelaskan bahwa jembatan berikutnya adalah wa min abawabihil azimati al-ajalah, yaitu sikap terburu-buru. Jadi sikap terburu-buru, ternyata hal ini merupakan salah satu jembatan yang akan dimanfaatkan oleh syaitan untuk merusak hati manusia. Karena memang terburu-buru dalam urusan apapun sesungguhnya pasti akan menghasilkan sesuatu yang tidak baik. Oleh karena itulah Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan di dalam hadisnya,
al-ajalatu minasyaitan wat-ta'anni minallahi ta'ala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan sikap terburu-buru adalah datang dari syaitan. Adapun sikap yang tenang, maka ini datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Persoalan buru-buru juga dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Sebagaimana di surat An-Nahl Allah menjelaskan, ata amrullahi fala tasta'jiluh. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Urusan Allah Subhanahu wa ta'ala pasti akan terjadi. Fala tasta'jilu, maka janganlah kalian terburu-buru. Maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala dari apa saja yang berbau syirik. Ayat yang mulia ini sebetulnya disampaikan oleh orang-orang kafir kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di saat mereka menolak dakwah yang disampaikan oleh Nabi kita. Mereka sengaja menantang Nabi kita dengan meminta agar azab disegerakan. Nah, untuk mensikapi inilah Allah menurunkan ayat yang mulia yang tadi kita sampaikan. Artinya, azab itu pasti akan terjadi. Kiamat itu pasti akan terlaksana. Dan mereka meminta untuk disegerakan azab, ini mestinya tidak perlu. Karena azab itu pasti. Nah, pemahaman yang mesti kita ambil di sini, seperti dijelaskan oleh ulama-ulama tafsir, Allah melarang orang-orang kafir meminta untuk disegerakan azab, disebabkan karena azab itu telah pasti. Nah, ulama-ulama kita mengatakan, terkhusus persoalan-persoalan yang sudah pasti, maka kita tidak boleh terburu-buru untuk mendapatkan hal tersebut. Sebagai contoh, misalkan di dalam ayat ini jelas siksa bagi orang kafir itu pasti. Lalu mereka berharap biar disegerakan. Nah, harapan untuk ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian persoalan yang pasti, ya sesungguhnya banyak. Termasuk dalam hal ini kematian. Jadi adanya kematian bagi seseorang adalah persoalan yang sudah pasti. Dan bahkan kita harus meyakini kematian itu kapan waktunya, di mana tempatnya, itu semuanya udah ditetapkan dan dipastikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bagi setiap orang. Nah, disebabkan karena kematian ini adalah sesuatu yang pasti, maka diharamkan untuk terburu-buru dalam mendapatkan kematian tersebut. Sebagai contoh, misalkan kalau ada orang yang pengen mati sekarang gitu ya, sehingga ia melakukan tindakan abnormal, bunuh diri gitu ya. Nah, ini bunuh diri ini adalah dosa besar. Diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apapun yang terjadi ya terkait dengan kematian, ya itu merupakan sesuatu yang sudah pasti, ya udah
kita nggak boleh melakukan hal-hal yang sifatnya buru-buru. Dan contoh lain misalkan di dalam hadis dijelaskan, kalau misalkan ada seseorang yang sakitnya udah parah gitu ya, sehingga kita berpikir bahwa kehidupan bagi orang seperti ini justru akan menjadi fitnah, baik untuk keluarga atau dirinya sendiri. Nah, dalam keadaan seperti ini pun yang bersangkutan tidak boleh meminta supaya disegerakan kematian. Adapun orang-orang yang melihat keadaan seperti itu, ya mereka hanya diperbolehkan meminta kepada Allah, jika kematian lebih baik untuk orang ini maka timpakanlah kematian. Jika kehidupan lebih baik bagi orang ini, maka segerakanlah kesehatan atau kesembuhan. Jadi doa ini sifatnya adalah menyerahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi urusan kematian bagi orang yang sedang kepayahan tidak boleh kita minta kepada Allah. Kita hanya boleh menyerahkan masalah itu kepada Allah. Tentunya yang paling tahu tentang kebaikan bagi orang ini adalah Allah. Jika kematian yang terbaik, ya udah, insya Allah ini yang akan ditimpakan oleh Allah. Dan jika kesehatan dan kesembuhan yang paling baik, ya insya Allah Allah pun akan memberikan hal tersebut. Jadi wallahu a'lam, apapun tindakannya, apapun perbuatannya, jika itu persoalan yang akan menjengkerakan sebuah kematian yang notabene-nya udah pasti bagi setiap orang, hal itu adalah sesuatu yang dilarang oleh agama. Jadi banyak hal yang mesti kita jaga terkait dengan hal ini. Sebagai contoh misalkan ya, para ahli, para dokter ya banyak merilis persoalan-persoalan yang bisa mempercepat kematian. Nah, ini harus diperhatikan. Jangan sampai kita terbiasa melakukan hal-hal ini, karena sesungguhnya ini merupakan sesuatu yang dilarang oleh agama. Sebagai contoh misalkan terus-menerus bergadang misalnya ya. Nah, ini sama dokter-dokter dirilis sebagai salah satu kebiasaan yang akan mempercepat kematian seseorang gitu. Jadi ini nggak boleh dilakukan dengan cara terus-menerus. Baik. Kemudian selanjutnya, hal yang pasti bagi kita sebagai umat manusia adalah persoalan rezeki. Ya. Jadi persoalan rezeki juga sesuatu yang sudah ditakdirkan dan bahkan sudah dikadar oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, disebabkan karena urusan rezeki ini adalah sesuatu yang sudah pasti, nah kita pun tidak diperbolehkan untuk tergesa-gesa dalam mendapatkan rezeki tersebut. Ya. Seperti dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, kalau seandainya kita bersegera, tergesa-gesa, terburu-buru untuk mendapatkan rezeki yang notabene-nya udah ditetapkan nama Allah, ya pada akhirnya kita akan dapat rezeki tersebut. Akan tetapi kata beliau, rezeki itu sama halnya dengan buah yang dipanen belum waktu yang pas. Ya. Jadi sama halnya dengan buah yang dipanen dan waktunya belum pas. Jadi wallahu a'lam, ya buah-buah yang dipanen sementara waktunya belum masuk musim panen gitu ya. Ya ini tentunya akan ada masalah dalam proses pematangan buah tersebut. Ya sebagai contoh misalkan kita harus beli alat seperti karbit misalkan ya. Jadi intinya ada hal-hal yang mesti kita upayakan ya supaya buah ini dapat matang seperti layaknya gitu. Jadi rezeki juga seperti itu kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah.
kalau kita terburu-buru, kita selalu bersegera gitu ya. Nah ini mungkin ya bisa kita dapatkan. Hanya saja hasil yang kita dapatkan itu ya seperti buah yang matang disebabkan oleh karbit misalkan. Kemudian selanjutnya terkait dengan hal ini juga ya bisa saja berseberangan dengan ayat yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Allah mengatakan asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Jadi secara pandangan manusiawi ya rezeki yang disegerakan itu ya sangat baik gitu Pak. Dan seluruh umat manusia sangat mencintai keadaan yang seperti ini. Nah, kalau misalkan hal itu kita lakukan dengan cara terburu-buru, ya bisa aja kebaikan yang kita lihat justru malah buruk bagi kita. Dan sebaliknya, dengan sikap santai, lalu kita pun mendapatkan rezeki kita gitu. Nah, insya Allah dengan sikap santai, ya rezeki yang kita dapatkan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Allah. Hanya saja kita berupaya semaksimal mungkin, ya pada akhirnya Allah akan memberikan rezeki gitu. Nah ini kadang-kadang bagi orang-orang tertentu ya karena telat gitu ya, karena nggak bisa disegerakan gitu ya. Ya ini salah satu kekeliruan gitu bagi orang-orang tertentu gitu ya. Nah, sebetulnya tidak. Justru malah di sini mungkin ada manfaat yang besar. Ya, di sini mungkin bisa ada terkandung manfaat yang sangat besar. Makanya wallahu alam, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, sesungguhnya yang terbaik adalah sesuai dengan apa yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sikap terburu-buru terkhusus dalam persoalan-persoalan yang sudah pasti, ini tidak baik untuk kita lakukan. Jika itu terkait dengan hal-hal kebaikan, dan insya Allah akan kita dapatkan apa yang kita mau, tapi jelas disampaikan Ibnu Qayyim, sama dengan buah yang dipanen belum pada waktunya. Kemudian selanjutnya terkait dengan sifat buru-buru, berhubungan dengan hal-hal yang belum pasti, maka ini sesungguhnya merupakan sesuatu yang mesti diupayakan. Sebagai contoh misalkan hal-hal yang belum pasti, ya kita mendapatkan surga itu nggak pasti. Nah, nggak ada satupun yang udah pasti masuk surga ya, melainkan para nabi-nabi dan orang-orang yang dijamin oleh Nabi. Jadi untuk mendapatkan sesuatu yang belum pasti, maka ini dianjurkan untuk disegerakan. Seperti dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawat wal ard wa iddat lil muttaqin. Nah, kita dituntut untuk bersegera ya dalam mendapatkan maghfirah dari Allah. Kemudian untuk mendapatkan apa? Surga. Luasnya nggak kira-kira, mengalahkan langit dan bumi. Dan ini diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menganjurkan agar bersegera. Ya. Cuman yang perlu digarisbawahi, segera di sini beda dengan terburu-buru atau al-ajalah tadi, Pak. Ya. Kalau al-ajalah bersegera tanpa ada pertimbangan sehat. Ya. Kalau al-musara'ah atau al-isra' ilal khair, ini memang diperintahkan oleh Allah gitu ya. Memang diperintahkan oleh Allah.
Jadi wallahu alam, masalah pengampunan dosa ini sesuatu yang belum pasti kita dapatkan. Ya. Masalah surga belum pasti kita dapatkan. Nah, oleh karena itu terkait dengan hal-hal ini kita mesti berupaya untuk menyegerakan apapun. Dan inilah yang dilakukan oleh sahabat yang mulia seperti Abu Bakar misalkan ya. Kita ketahui Abu Bakar ini adalah orang kedua yang terbaik setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata keutamaan Abu Bakar yang paling utama adalah selalu bersegera untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Makanya di dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah, dijelaskan bahwa setelah selesai salam di waktu sholat subuh, Nabi kita berbalik menghadap jamaah lalu bertanya, "Man asbaha minkum al-yauma sha'iman?" Siapa di antara kalian yang pada hari ini berpuasa? Nah, yang menjawab satu-satunya di antara sahabat adalah Abu Bakar. Kemudian Nabi bertanya lagi, "Man tabi'a minkumul yauma janazatan?" Siapa di antara kalian waktu ini telah bertakziah untuk keluarga jenazah atau telah mengikuti jenazah saudaranya kaum muslimin? Ternyata yang menjawab ya Abu Bakar. Ya, Abu Bakar. Kemudian Nabi kita bertanya lagi untuk yang ketiga. Kata Nabi, "Man at'ama minkumul yauma miskina?" Siapa di antara kalian yang pada hari ini telah memberi makan terhadap fakir miskin? Nah, ini ternyata enggak ada juga Abu Bakar. Jadi yang ngacung hanya Abu Bakar aja gitu ya. Kemudian yang terakhir Nabi kita juga nanya gitu ya, "Man ada minkumul yauma maridho?" Siapa di antara kalian yang telah berkunjung ke tempat saudaranya yang sedang sakit? Lagi-lagi hanya Abu Bakar yang melakukan itu. Jadi bisa kita bayangkan ya, sebelum subuh, ini Abu Bakar udah kemana-mana gitu. Ya, sebelum subuh Abu Bakar udah kemana-mana. Jadi inilah sikap bersegera yang dimiliki oleh Abu Bakar, dan inilah yang menyebabkan beliau menjadi orang yang terbaik setelah Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi oleh karena itu ya, terkait dengan urusan-urusan yang belum pasti, nah ini harus kita upayakan sesegera mungkin dalam menjalankan upayanya. Sebagai contoh misalkan tadi maghfirah, pengampunan dosa ini nggak pasti. Ya, sekalipun kita beribadah saban waktu, beristighfar, belum tentu. Artinya tidak ada kepastian bahwa kita telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kebebasan dari neraka, ini pun nggak pasti. Nah, oleh karena itu apapun yang bisa kita lakukan untuk bisa bebas dari neraka, ya harus disegerakan. Sebagai contoh misalkan kata Nabi di dalam hadis sahih, "Ittaqun nar walau bisikit tamr." Kalian mesti menjaga diri dari neraka sekalipun hanya dengan bersedekah sebelah kurma gitu ya. Jadi disegerakan. Kemudian selanjutnya ya, banyak hal yang belum pasti ya, banyak hal yang belum pasti. Nah, wallahu alam, nah ini yang mesti kita upayakan sesegera mungkin. Adapun yang sudah pasti ya, dianjurkan oleh agama supaya kita sabar menunggu. Jangan terburu-buru, karena terburu-buru dalam masalah yang pasti adalah pasti akan ada sesuatu yang tidak baik nantinya. Kemudian selanjutnya jembatan berikutnya yang selalu digunakan oleh syaitan untuk merusak hati manusia at-ta'assubu lil madzahib, adanya sikap
fanatisme. Sebagai contoh, fanatik terhadap madhab-madhab tertentu. Nah, fanatisme terhadap madhab tertentu ini persoalan yang sangat sering dijadikan oleh syaitan untuk merusak hati manusia. Hanya saja turunan dari fanatisme madhab ini banyak sekali. Termasuk fanatisme terhadap suku, termasuk ya. Bahkan di dalam Al-Quran ini yang ditonjolkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang-orang kafir, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah, ketika dikatakan kepada mereka ikutilah ayat-ayat yang telah diturunkan oleh Allah, kata mereka apa? Qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Kami enggak mau. Yang akan kami ikuti hanya warisan nenek moyang gitu ya. Nah, ini fanatik terhadap suku. Kemudian turunan berikutnya ya fanatisme terhadap kelompok. Nah, ini juga bahaya ini. Fanatisme terhadap kelompok. Kemudian yang paling sederhana adalah fanatisme terhadap tokoh, termasuk guru agama. Jadi ini satu paket ya, satu paket. Wallahu alam, efek dari fanatisme ini ya kita lihat tadi dalam ayat ya. Mereka menolak kebenaran yang sesungguhnya. Dan mereka kekeh dengan warisan leluhur. Ini tradisi gitu ya. Jadi mereka kekeh dengan tradisi. Jadi wallahu alam di sini dijelaskan at-ta'assub lil madahib pada madhab-madhab tertentu adalah salah satu jembatan syaitan untuk merusak hati manusia. Kenapa demikian? Ya, dengan adanya sifat atau sikap fanatik ini, ya kita merasa bahwa madhab yang kita gandrungi adalah pemegang kebenaran secara mutlak. Adapun madhab-madhab yang lain ya udah, sesungguhnya madhab itu ya tidak sesuai dengan yang semestinya. Nah, ini yang akan ada di dalam hati seseorang yang udah terjangkiti penyakit ta'assub tersebut. Makanya Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan di dalam fatwa beliau, salah satu penyebab umat ini tercerai-berai ya ini nih, adanya sikap ta'assub terhadap madhab tertentu, terhadap kelompok tertentu, terhadap tokoh tertentu. Jadi wallahu alam ya perlu dipahami bahwa madhab itu hanya sebatas jalan, ya, sebatas jalan untuk mendapatkan ilmu dari Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi namanya jalan ya bisa aja kita menempuh jalan yang mana, gitu ya. Yang penting pada akhirnya yang kita cari adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Sebagai contoh misalkan ya di kalangan madhab Hambali gitu ya, mereka mengatakan bahwa membaca bismillah pada saat sholat untuk surat Al-Fatihah ya mesti lirih gitu, mesti lirih. Kemudian mereka menggunakan hadis sebagai pijakan adalah hadis Anas bin Malik gitu. Kemudian mazhab Syafi'i mengatakan membaca bismillah di surat Al-Fatihah pada saat kita sholat ya hukumnya dijaharkan. Nah, mereka memiliki dalil adalah hadis Abu Hurairah. Di mana Abu Hurairah mencontohkan sholat
Lalu kemudian ia membaca surat Al-Fatihah dengan menjaharkan bismillah. Lalu ia katakan, inilah salat yang paling mirip dengan salat Rasulullah. Nah, wallahu alam, ini persoalan madhab gitu ya. Persoalan madhab. Sepanjang kita ketahui dasar hukumnya ini hadisnya. Kemudian dasar hukum untuk madhab Hambali misalkan ini dasar hukumnya. Ya kita itu nggak berat sebelah gitu ya. Kita faham ini dalilnya, ini dalilnya. Ya kesimpulannya begini, ya kesimpulan ini begini. Kita faham sehingga kita nggak berat sebelah. Kita nggak ta'assub gitu ya. Nah, insya Allah madhab manapun kalau ia memiliki pijakan hukum dari Al-Quran dan As-Sunnah, ya nggak ada masalah. Persoalan bagi kita menuntut ilmu, mana yang paling dekat dengan sunnah itu. Ya, mana yang paling dekat dengan sunnah. Jadi ini kalau misalkan kalangan Hambali dengan kalangan Syafi'i sudah terjangkiti penyakit fanatik, ya masalah ini aja jadi runyam gitu loh. Ya, masalah bismillah aja jadi persoalan besar, perpecahan gitu ya. Sebagai contoh misalkan, walau alam ya, anak pernah ngisi kajian di tempat notabene-nya jamaahnya salafi semua. Ya saya sampaikan kritisi terhadap hadis Anas bin Malik ya, yang menyimpulkan bahwa Rasulullah membaca bismillah sir. Jadi Anda sampaikan bagaimana pendapat Imam Nawawi dalam Syarah Al-Muhadzab. Ya, beliau mengatakan hadis ini hadis muttarib. Ya kan? Karena redaksi hadis ini terdiri dari 2 redaksi, Pak. Sementara perawinya dari sahabat Anas bin Malik. Jadi satu perawinya redaksinya 2, masuk akal tidak. Sementara redaksi yang 2 ini juga kontradiktif. Artinya Anas bin Malik meriwayatkan di redaksi pertama gitu ya, bahwa ia salat di belakang Abu Bakar, Umar, Utsman, mereka tidak membaca bismillah. Ini redaksi pertama. Ya. Redaksi kedua dari Anas bin Malik juga, ia mengatakan aku salat di belakang Abu Bakar, Umar dan Utsman, mereka mensirkan bismillah. Kira-kira kontradiktif enggak? Yang pertama tidak membaca berarti sesuai dengan mazhab Malik, langsung alhamdulillah. Yang kedua membaca tapi sir. Nah ini yang menjadi masalah bagi kalangan mazhab Syafi'i, terkhusus Imam An-Nawawi. Ini yang dikritisi oleh Imam An-Nawawi. Satu sumber hadis Anas bin Malik, redaksinya kok bisa 2 dan itu kontradiktif. Apa itu hadis seperti itu kalau bukan muttarib? Nah, ini yang dijelaskan Imam An-Nawawi. Jadi wallahu a'lam, mazhab Syafi'i menilai hadis tentang mensirrikan bismillah itu hadis dhaif, statusnya muttarib, masuk akal. Nah ini nih Pak, di kajian itu saya sampaikan pembahasan ini ya, saya sampaikan karena memang teman-teman di sini semuanya salafi gitu ya. Wallahu alam, habis selesai kajian saya di WA, Ustadz Raihan pembenci salaf. Gitu ya. Kenapa? Saya balik tanya. Ya mestinya pendapat salaf Hambali harus didukung dong. Jangan dikritisi kayak gitu. Ya saya balik tanya lagi, emang salafi Nabi nggak boleh dikritisi? Nggak ada kesalahan lagi di kalangan kita salafi? Ya nasihat itu ya 2 jalur. Kita juga mesti dinasihati karena kita berpeluang besar bisa salah. Saya bilang. Ya wallahu alam, kajian itu akhirnya hanya sekali gitu ya. Wallahu alam. Jadi intinya sifat-sifat seperti ini adalah fanatisme berlebihan. Ya. Kenapa? Saat mereka dikritisi, mereka nggak terima. Bagi mereka kebenaran mutlak hanya di kelompok mereka gitu. Nah ini bahaya ini. Makanya Ibnu Taimiyah mengatakan yang disebut kelompok dalam Islam itu bukanlah kelompok yang dibuat dengan anggaran dasar ini, aturan ini, ketuanya siapa. Bukan itu yang disebut dengan kelompok. Ibnu Taimiyah mengatakan yang disebut dengan kelompok di saat ada tokoh yang diagungkan di pengajian atau kelompok tersebut,
kemudian di saat kelompok itu dikritisi, ditolak oleh pengikutnya. Nah, itu sudah menjadi kelompok itu. Ya, sudah menjadi kelompok. Makanya wallahu alam ya, persoalan kelompok ini sebetulnya bukan masalah prinsip ya, bukan masalah asasi ya, bukan masalah usul. Akan tetapi ya bahayanya itu sangat luar biasa, Pak. Ya, perpecahan terjadi di tengah-tengah umat Islam. Persoalannya ini yang paling utama, kata Ibnu Taimiyah. Nah, wallahu alam, ini sama terkait dengan fanatisme terhadap guru gitu. Itu nggak boleh ya, fanatisme terhadap guru. Artinya banyak di antara kita yang udah cinta dengan sunnah punya pemikiran yang keliru gitu ya. Artinya kalau bukan guru A yang ngomong, sepertinya itu bukan sunnah gitu loh, Pak. Jadi mesti guru A dulu yang ngasih approval gitu ya, ngasih ACC dulu gitu ya. Itu bahaya, lebih dari taklid gitu. Lebih dari taklid. Lebih dari taklid. Taklid aja nggak boleh, apalagi ini. Sampai seperti itu gitu ya. Nah ini ya nyata gitu ya, nyata di kalangan teman-teman kita gitu ya, nyata di kalangan orang-orang yang sudah paham sunnah gitu. Jadi kalau pengajian bukan gurunya yang ngisi, jangan ikut ya kan? Iya, itu Pak. Ya, itu adalah fanatisme itu. Ya. Jadi wallahu alam, saya takut syubhat gitu ya. Ya, persoalan syubhat ya insya Allah itulah gunanya kita cari ilmu gitu ya, supaya kita terhindar dari syubhat. Jadi wallahu alam, apapun alasannya ya, kalau penokohan itu sudah mensucikan tokoh ya, penokohan itu sudah mensucikan tokoh sehingga ia tidak layak untuk disalahkan, ia tidak layak untuk dikritisi, nah ini sudah berbentuk organisasi atau kelompok. Jadi wallahu alam ini mesti hati-hati nih ya, mesti hati-hati ya. Kemudian selanjutnya dikit lagi ya. Jembatan yang digunakan oleh syaitan berikutnya untuk merusak hati manusia yaitu al-bukhlu wa khauful faqri. Adanya sikap atau sifat kikir dan terlalu berlebihan takut terhadap kemiskinan. Jadi adanya sifat kikir dan takut berlebihan terhadap kemiskinan. Jadi ini jembatan yang berikutnya. Sifat bukhul, kikir, ya ini sebetulnya satu paket ya, dengan rasa takut terhadap kemiskinan. Artinya kalau misalkan seseorang tidak takut miskin, ya orang seperti ini akan pemurah. Orang seperti ini akan ringan tangan ya, akan panjang tangan gitu. Dan ini yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Allah mengatakan asy-syaitanu ya'idukumul faqr. Jadi syaitan itu selalu membayang-bayangi kita dengan kefakiran. Ini kelakuan syaitan gitu, Pak. Kemudian wa ya'murukum bil fahsya. Lalu ia memerintahkan kalian untuk melakukan kejahatan. Kejahatan di sini salah satu maksudnya bakhil tadi, Pak. Jadi kita ditakut-takutin dulu, nanti miskin, nanti ini macam-macam. Sehingga kita pun bakhil. Kemudian Allah mengatakan wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Sementara Allah selalu menghiasi pandangan kalian dengan maghfirah wa fadla dan karunia. Jadi di sini kita lihat ya bahwa syaitan ya memang ya maunya kita itu bakhil, pelit, takut sama kehidupan dunia ini. Ya, kemiskinan ya ditakuti dengan kadar yang berlebihan. Supaya amal-amal salih terkait dengan harta benda ini enggak berjalan. Tapi sekalipun demikian ya Allah memberikan motivasi di sini. Allah itu
menghiasi pandangan kita dengan apa? Maghfirah. Artinya apa? Di saat kita bisa berbagi dengan orang lain, nah itu maghfirah yang Allah akan sediakan bagi kita. Dan ini pun ya akan saling berkaitan nanti, Pak. Kalau maghfirah udah diberikan nama Allah, ya jawabannya di surat Nuh. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Kalau seandainya kalian dosa-dosanya udah diampuni sama Allah, yumdidikum. Anak-anak kalian akan dibanyakkan oleh Allah. Kemudian harta kalian juga akan dibanyakin nama Allah. Nah ini kalau misalkan maghfirah udah diberikan nama Allah. Wafadla, ya, wafadla dan karunia akan diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi wallahu a'lam, ya syaitan selalu bilang kalau kita mengeluarkan harta kita di jalan Allah ya bakal berkurang. Ya secara kasat mata begitu. Tapi Allah mengatakan tidak, ya. Justru malah itu akan menyuburkan rezeki dan karunia bagi kita. Sampai di sini, insya Allah bermanfaat. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Ya, Ustaz. Iya, Pak. Jadi salah satu penyebab rusaknya, masuknya setan untuk merusak jiwa kita adalah sikap terburu-buru, terutama tadi untuk hal-hal yang sudah pasti, yang termasuk di dalamnya rezeki. Iya. Dan sementara kita ini kan juga diwajibkan oleh Allah untuk berikhtiar mencari rezeki. Nah, ini pemahamannya seperti apa? Ketika kita kan kalau kita dalam berusaha mencari rezeki itu kerja keras, kerja cerdas, gitu, dan kerja ikhlas. Iya. Nah, saya pernah ya juga bekerja di Saudi Arabia lah. Iya, iya. Di sana itu segala sesuatunya justru kullu syai bisyur'ah gitu kan. Terus kita kerja lama itu selalu yalla bisyur'ah gitu. Jadi selalu begitu. Jadi kita selalu diminta untuk berburu, termasuk mengemudikan kendaraan gitu kan. Nah ini pemahamannya seperti apa gitu kan. Dari satu sisi kita tadi Ustaz sampaikan santai saja kan, itu sudah pasti. Tetapi dari sisi lain dalam kehidupan nyata ini kan kita juga ada persaingan untuk mencapai sesuatu itu, termasuk hal materi gitu kan. Kita juga harus berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Nah, ini saya ingin mendapatkan pemahaman yang benar tentang terburu-buru dalam hal menjemput rezeki lah gitu Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Persoalan upaya untuk mendapatkan rezeki yang disebut dengan terburu-buru dan yang dicela oleh agama kita, maksudnya ya melakukan upaya-upaya yang tidak syar'i gitu loh, Pak. Nah, itu yang disebut dengan terburu-buru. Jadi kalau misalkan cara kita untuk mendapatkan rezeki seperti yang Bapak sampaikan tadi ada 3 ya. Cerdas, cepat, sabar gitu kan, ikhlas ya. Nah ini adalah tuntunan syariat gitu ya. Jadi wallahu alam, yang pertama kita kerja cepat-cepat. Nah, ini jelas di dalam hadis Nabi mengatakan, ya, rizku ummati fi bukuriha. Rezeki umatku itu di pagi-paginya gitu loh. Nah, jadi makin pagi seseorang keluar untuk mendapatkan rezekinya, ya insya Allah rezekinya itu makin berkah. Gitu Pak. Nah, jadi ini termasuk bagian dari yang Bapak bilang ya, cepat. Ya, kemudian cerdas ya. Cerdas di sini ya memang harus gitu ya. Karena segala sesuatunya mesti dengan ilmu. Jadi semakin banyak ilmu kita dalam menjalankan usaha, insya Allah hasil dari usaha itu pun akan lebih maksimal. Ya, contohnya di dalam Al-Quran, Qarun orang terkaya ya. Apa kata Qarun terkait dengan harta yang melimpah? Ilmu. Artinya beliau kerja dengan cara cerdas. Gitu Pak. Kemudian yang ketiga ya ikhlas. Ini khusus bagi kita orang Islam ya Pak ya.
supaya kerjaan ini kan ini ibadah ghairu mahdhah ya, supaya ia menjadi pahala yang besar ya mesti kita lakukan dengan ikhlas. Jadi ini tidak berbenturan dengan apa yang kita sampaikan, karena terburu-buru di sini maksudnya adalah melakukan tindakan-tindakan yang menyalahi kaidah syariat. Sebagai contoh misalkan ya pejabat gitu Pak ya. Pejabat. Karena pengen kaya, segera kaya lah. Segera kaya, mestinya masih eselon berapa gitu. Disogok gitu ya, supaya naik di posisi yang mana gitu ya. Nah ini Pak, sogokan ini adalah upaya terburu-buru gitu Pak. Nah, ya. Contoh lain misalkan ya bisnis gitu ya, bisnis kecil-kecilan aja banyak orang yang terburu-buru gitu. Ya, sehingga ia mendatangi ya contoh dukun apa gitu ya. Jadi wallahu alam kaidahnya ya terburu-buru yang terlarang itu adalah sesuatu yang menyalahi kaidah syariah. Itu Pak. Jadi kalau misalkan seperti bersegera untuk mendatangi itu memang sunnah, ajaran dari agama kita Pak. Ajaran dari agama kita. Wallahu a'lam. Baik. Ada pertanyaan, Ibu? Terkait ini terburu-buru juga saya terkait dengan tadi masuk pertanyaan dari Pak Ridwan terkait dengan kita itu kan dikasih waktu sama Allah sama semua setiap orang 24 jam untuk semua orang rata, mau pejabat mau pedagang mau siapapun waktunya sama gitu kan. Nah bagaimana cara kita menyikapi terkait dengan tadi Pak Ridwan sampaikan produktif gitu kan, kita kerja cerdas, kerja cepat, kerja ikhlas. Di satu sisi juga kita waktu kerja itu lumayan panjang gitu kan, sementara ketika selesai kerja capek kita banyak ibadah-ibadah yang kita lalaikan gitu kan. Maksudnya banyak ibadah-ibadah yang kita tidak bisa lakukan karena kerja, walaupun pada hakikatnya bekerja itu suatu ibadah gitu kan, yang besar. Nah bagaimana mungkin nasihat buat kami para pekerja gitu kan, supaya bisa membagi waktu kami tidak hanya 24 jam itu kebanyakan kita habiskan untuk bekerja gitu Ustaz. Karena seperti yang kita ketahui bersama, kalau parameternya adalah kita bersaing secara duniawi gitu kan, Abdurrahman bin Auf pun orang yang datang ketika waktu ke Madinah, beliau membawa unta-unta yang membawa harta banyak gitu kan. Lalu Aisyah berkata bahwasanya aku melihat Abdurrahman bin Auf mendengar Rasulullah mengatakan Abdurrahman bin Auf masuk surga secara perlahan-lahan gitu kan. Lalu Abdurrahman bin Auf dengan hartanya karena banyak takut hisabnya lama, akhirnya disedekahkan semua harta yang dia bawa pada saat itu. Saking banyaknya harta tersebut sampai orang Madinah pada saat itu menyangka bahwasanya ini adalah pasukan yang akan menyerbu Madinah untuk perang gitu kan. Saking banyaknya harta dan onta yang dia bawa dari Mekah ke Madinah. Lalu disedekahkan semua karena Aisyah bicara seperti itu. Lalu ketika dia kembali ke Mekah justru dia mendapatkan yang lebih besar dibandingkan itu. Nah artinya bagaimana nih nasihat Ustaz terkait dengan kami para pekerja, karyawan gitu kan, untuk bisa memaknai bahwa hakikat persaingan di dunia yang sebenarnya gitu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Perlu diketahui bahwa kekuatan sebetulnya terletak pada hati kita ya. Ini jelas nasnya dari Nabi SAW. Hati yang sehat akan melahirkan kebaikan-kebaikan. Hati yang sakit akan melahirkan keburukan-keburukan. Jadi dalam persoalan usaha kita mesti maksimal. Itu harus ya. Cuman ya diupayakan agar kerjaan ini ringkas. Tentunya dengan ilmu gitu ya. Dengan ilmu. Ya contoh orang Jepang itu berhasil karena mereka dalam bekerja itu ringkas.
Ya, saya pernah baca ada 5S katanya gitu ya. Atau diterjemahkan ke bahasa Indonesia jadi 5R. Nah, ini cara kerja mereka gitu ya. Intinya mereka maksimal dan pekerjaan mereka ringkas. Kaitannya dengan apa yang saya sampaikan tadi, ya, kita maksimal dalam bekerja kalau misalkan hasil dari pekerjaan ini tidak masuk ke hati kita, ya hati kita akan selalu sehat insya Allah, gitu ya. Jadi kapan kita capek? Ya saat hati kita juga tercampuri oleh pekerjaan tersebut gitu loh. Ya, tercampuri oleh pekerjaan tersebut. Makanya para tabi'ut tabi'in wallahu alam, namanya siapa, dia mengatakan ya dunia ini diletakkan di tangan, jangan sampai diletakkan di hati. Nah, itu artinya apa? Kalau udah diletakkan di hati, nanti hati ini akan capek, akan sakit. Sementara untuk berdiri menjalankan ketaatan, kekuatan kita sumbernya dari hati. Nah, ini yang pertama. Jadi kita mesti maksimal untuk melakukan apapun sehingga hasilnya juga lebih baik gitu ya. Cuman hal ini jangan sampai masuk ke hati kita. Karena kalau hati udah terkontaminasi dengan urusan-urusan duniawi, maka hati ini secara otomatis akan lemah untuk menjalankan ketaatan kepada Allah. Kemudian yang kedua, dalam bekerja ya waktunya ya mesti dibagi gitu ya. Nah, ini jelas ya, karena memang Allah mengatakan di surat An-Naba ya, malam istirahat, kemudian siang untuk maksimal dalam usaha atau bekerja. Nah, ini harus diperhatikan ya. Nah, makanya saya bilang tadi ya, persoalan begadang karena urusan pekerjaan jangan sampai berulang-ulang gitu loh ya. Nah, karena pada akhirnya akan melemahkan kita untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya yang terakhir masalah tujuan. Ya, masalah tujuan. Jadi kita kerja maksimal, hasilnya insya Allah bagus. Tujuan kita akhirat. Ya, tujuan kita akhirat. Insya Allah nggak akan mengganggu aktivitas akhirat kita. Ya, sholat misalkan, ya nggak akan diganggu sama kesibukan-kesibukan karena memang tujuan kita akhirat ya. Tapi kalau tujuan kita udah terbagi gitu ya, ya udah pekerjaan itu akan mengambil waktu kesempatan akhirat tadi. Jadi wallahu alam, insya Allah dengan tiga hal ini ya kita bisa maksimal untuk dunia kita dan kita bisa maksimal untuk akhirat kita. Dan yang paling inti dari ketiga hal ini persoalan hati. Jangan sampai hati itu diisi dengan persoalan-persoalan duniawi. Jadi dunia ini kita letakkan di tangan aja. Hati kita fokus kepada Allah gitu ya. Jadi walau alam yang ada di tangan itu ya seliweran gitu ya, masuk keluar, nggak ada beban di sini tuh Pak. Ya, masuk infak ke sini gitu ya, nggak ada masalah. Tapi kalau udah masuk di sini ini mau ngeluarinnya gimana? Jadi berat gitu ya. Jadi walau alam hati yang perlu dijaga. Ya, jangan sampai terkontaminasi dengan tujuan-tujuan duniawi yang berlebihan, itu aja. Persoalan maksimal harus, ya hasil harus dapat target begini, ya harus. Cuman jangan sampai masuk ke dalam itu aja. Baik, demikian insya Allah bermanfaat. Sampai di sini, dikit lagi maghrib, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan kafarah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.